Nah, akhirnya raja ini ingin mengazab, ingin menyiksa siapa? Anak ini. Sampai-sampai kepala anak ini didekatkan dengan gergaji sehingga dia mengakui bahwasanya raja itu adalah Tuhan. Tidak mau dia mengaku. Kemudian pada suatu hari disiksa lagi anak ini. Anak ini dibawa sampai ke atas gunung. Kalau misalnya dia mengaku, kata raja, maka lepaskan dia. Kalau dia tidak mengaku, maka terjunkan dia, maka jatuhkan dia ke dalam jurang. Anak ini tidak mengaku, dia masih tetap bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kita semua. Akhirnya dia dijatuhkan ke dalam jurang, tapi tidak apa-apa yang terjadi. Tidak mati. Ya, tidak mati. Kemudian raja ini memakai cara yang lain, yaitu apa? Dengan membawa dia ke laut, ya. Yang mana tidak ada yang selamat jika ada seorang yang dijatuhkan ke dalam laut ini. Akhirnya karena anak ini masih kokoh saya dengan keyakinannya dan akidahnya, yaitu Allah, maka akhirnya anak ini dijeburkan ke dalam laut dan selamat akhirnya, dan selamat dari kematian lagi. Yang pertama itu dia dibawa ke gunung, ya, dibawa ke gunung, didorong, ya, terjun, masih sehat. Datang pada raja, dia bilang, apa yang anak buahmu perlakukan kepada saya, ya, nggak bisa, saya nggak bisa mati kecuali dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi apa? Dibawa perahu ke laut, ya, dibawa perahu ke laut, kemudian dijeburkan ke laut. Nah, tapi masih hidup. Kemudian datang lagi ke rajanya dan berkata, apa yang anak buahmu lakukan? Kamu itu tidak bisa membunuh saya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata anak ini kepada rajanya satu hari, ya, engkau wahai raja tidak bisa membunuhku sampai engkau wahai raja melakukan apa yang aku perintahkan. Jika engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, kamu nggak bakal bisa membunuhku. Kata raja, apa yang engkau perintahkan? Maka kata anak ini, kumpulkan semua manusia di satu tempat yang lapang. Kemudian engkau salib aku di kayu atau disalib. Kemudian kamu panah saya dengan anak panah, dengan mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah yang mana Allah itu adalah Tuhan anak ini. Kemudian akhirnya si anak ini disalib, dan ada raja di sini atau eksekutornya. Kemudian atau rajanya yang memanah, megang panah sini. Kemudian manusia pun sini banyak, ya, menyaksikan bahwasannya yang anak ini akan mati. Kemudian raja ini melepaskan anak panahnya dan akhirnya kena dadanya. Dan raja ini mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Oh, ternyata terkena panahnya anak ini, ya. Akhirnya anak ini pun mati dengan perkataan Bismillahirrabbilgulam. Anak ini memegang tempat tempat terkena panahnya itu, ya. Dan dia mati. Kemudian manusia bilang, oh, saya beriman dengan apa yang dibawakan oleh anak tersebut sekarang. Betul ya apa yang dikatakan oleh anak tersebut. Loh, si rajanya heran. Loh, kok gitu? Loh, sekarang kenapa kalian wahai para, kata raja, kenapa sekarang kalian wahai manusia malah nambah percaya kepada anak itu daripada saya? Akhirnya raja ini pun membuat sebuah al-akhdad, membuat sebuah parit, yang mana di dalam parit ini akan dinyalakan api-api, dan akan dilempar orang-orang yang beriman kepada anak ini, beriman kepada apa yang dibawakan oleh anak ini ke dalam ukhdud tadi. Nah, seperti itu, ya. Jadi raja inilah yang membuat parit, kemudian
Dia membakar semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dibawa oleh anak-anak tersebut. Nah, kisah ini bisa antuna baca di Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim, kalau nggak salah di hadis yang ke-3005. Hadis yang ke-3005. Nanti Ustaz cari lagi ya. Baik. Itu kisah Ashabu Al-Ukhdud. Intinya apa? Intinya Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang zalim, yang menyiksa kaum mukminin, menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang zalim, tidak suka kepada orang-orang mukminin. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itu tidak menyiksa kaum mukminin, ya, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyiksa kaum mukminin bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena menzolimi orang, tapi apa? Tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat dan Maha Terpuji. Alladzi lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang mana Allah lah yang mempunyai, yang, ya, raja langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan. Kemudian kata Allah, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan kaum mukminat, ya, yang menzalimi. Fatanu di sini bisa diartikan menzalimi. Summa lam yatubu, dan mereka belum bertaubat. Artinya belum apa? Belum menjauhi perbuatannya tersebut, masih saja melakukan tersebut. Lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Mereka akan mendapatkan neraka jahanam dan akan mendapatkan azabul hariq, azab yang pedih, ya. Walaupun mereka mengazab kaum mukminin di dunia, kaum kafir yang mengazab kaum mukminin di dunia, mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih di hari akhirat, berlipat-lipat kali ganda. Ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya api di neraka itu 700 kali lipat atau 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Nah, itulah kisah kaum Ukhdud. Ya, mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka, karena al jaza'u min jinsi al amali. Balasan itu tergantung perbuatannya. Naam. Kemudian akhwati fillah, kita masuk ke bagian yang kedua di surah Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Nah, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih itu, ya, mereka akan mendapatkan jannat, kebun-kebun atau surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, ini menyelisihi apa yang didapatkan oleh kaum-kaum yang kafir, ya, yang tadi, yang mana mereka akan mendapatkan panas, dan kita insyaallah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan tempat yang sejuk, yang indah, yang nyaman, ya, abadi. Tempatnya adalah abadi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar kita dapatkan setelah kita ada di akhirat, setelah kita masuk ke dalam surga. Tidak ada kemenangan yang lebih besar lagi kecuali kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tidak ada, setelah kemenangan ini tidak ada lagi kita susah-susah beribadah kepada Allah, susah-susah bertahajud, nggak ada lagi. Kita sudah bersenang-senang, ya, bersenang-senang. Jadi kita susah tuh di dunia saja, di dunia yang kita tuh hidup di dunia cuman 10, ya, 50 tahun, 60 tahun, ya. Atau kalau misalnya kita punya umur pendek 30, ya, 20. Kapan kita mati nggak tahu, ya.
Yang penting kita meninggal dan akan mendapatkan surga dan kemenangan yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna batasya rabbika lasyadid." Ya. Sungguhnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan musuh-musuh kaum mukminin dengan mudah. Manusia tidak bisa apa-apa. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan, yubdi'u, dan orang yang menciptakan pasti akan bisa mematikan dan lebih bisa lagi untuk membangkitkannya kembali, wa yu'id, dan bisa membangkitkan kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat pemberi ampunan, suka memberikan al-ghafur, al-wadud, juga sangat mencintai. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsy al-majid. Dan Allah Subhanahu wa taala dzul arsy al-majid, mempunyai arsy, ya, mempunyai arsy yang kuat, yang besar, yang agung, al-majid, ya. Di sini akhwati fillah perhatikan, ya. Di sini dzul arsy al-majid itu ada dua qiraah. Yang pertama adalah yang sering kita baca, dzul arsy al-majid. Ya. Yang kedua, dzul arsyil majid. Dzul arsy al-majid. Nah, kalau misalnya yang pertama, dzul arsy al-majid, itu dhammah di sini, al-majid di sini, ini adalah sifat untuk dzu. Ini kan marfu', maka majid ini adalah sifatnya dzu. Dzu ini siapa? Dzu ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti artinya apa? Dzul arsyil majidu, yaitu artinya adalah dzul arsy Allah yang Allah, artinya Allah yang mulia yang mempunyai arsy. Berarti sifat di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini artinya permainan bahasa, ya. Kemudian kalau misalnya dzul arsy al-majidi, dzul arsy al-majidi, ya. Ini sifat al-majid ini, sifat mulia ini kembali ke al-arsy. Kembali ke al-arsy. Sifat majid ini punyanya arsy. Berarti artinya adalah Allah mempunyai arsy yang mulia. Allah mempunyai arsy yang mulia. Berarti sini sifat arsy-nya mulia, dan dua-duanya benar, ya, dan dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Nah, akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Di sini ada pertanyaan, ya, sebelum kita lanjut, yaitu apa arti dari wasyahidin wa mashhud? Sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian soal yang kedua adalah siapakah ashabu al-ukhdud itu, ya. Siapakah ashabu al-ukhdud itu? Tadi kan kita sebutkan beberapa perkataan ulama. Pilih antara salah satu dari perkataan tersebut. Nah, yaitu soal pertama dan soal kedua. Barakallahu fikunna. Kemudian akhwati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'alul lima yurid. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia inginkan, ya, melakukan apa yang dia inginkan kepada hambanya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang fulan menjadi ulama, maka dia akan menjadikan seorang ulama, ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan fulan untuk masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan tersebut. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'alul lima yurid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud
balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Nah, hal ataka haditsul junud, apakah sudah sampai kepada kalian cerita tentara-tentara, ya. Tentara siapa? Ya. Fir'aun wa Samud, tentara Fir'aun dan tentara Samud, ya. Kita Allah Subhanahu wa taala mengajak kita flashback, ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib, ya. Nah, mereka itulah orang-orang kafir yang mereka sukanya apa? Berbohong, ragu-ragu, ya, kufur dan menantang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat pergerakan mereka. Di belakang mereka itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang Fir'aun dan kaumnya, Samud dan kaumnya berbuat kepada Rasul, siksaan-siksaan mereka, ya, kepada kaum-kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Bal huwa Qur'anun majid, padahal, ya, yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an yang sangat mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan, atau apa ya, fi lauhim mahfuz, yang terjaga di lauhil mahfuz, ya. Mereka mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini adalah tafsir surah Al-Buruj. Jika ada pertanyaan atau yang belum difahami atau ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa tanya lewat grup atau secara pribadi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.